Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf buat adik-adik karena menunggu agak lama ya. Perkenalkan nama Ibu Yuni Anissa dari jurusan Pendidikan Akuntansi semester 7 Universitas Islam Riau. Materi kita pada pagi hari ini adalah prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi. Nah, prinsip dasar akuntansi merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Salah satu contoh konkret kegiatan akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan bisnis atau perusahaan. Prinsip dasar dalam akuntansi ini berguna untuk membuat laporan keuangan agar menjadi akurat. Prinsip dasar dalam akuntansi ini diatur oleh IAI yang kepanjangan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI adalah sebuah badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang ada di dalam Indonesia. Nah, berikut 10 prinsip dasar akuntansi yang ada di dalam peraturan akuntansi. Nah, yang pertama ini ada prinsip entitas ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Dengan begitu, pencatatan transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan perusahaan. Nah, pada prinsip ini, jangan sampai aset pribadi dan aset perusahaan itu dicampurkan. Kalau dicampurkan, maka nanti akan terjadi kesalahpahaman dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, ada prinsip periode akuntansi. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip kurun waktu. Artinya penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur dengan lebih baik. Nah, contohnya tuh seperti misalnya sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi. Contohnya mulai pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Yang ketiga ada prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain, karena tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Pada prinsip ini, transaksi non-kualitatif seperti mutu, prestasi, dan tersebutnya itu tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha. Definisi dari prinsip ini adalah sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis. Yang kelima, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis merupakan makna jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut.
Apabila ada proses tawar-menawar, maka harga yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya, ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 150 juta. Namun setelah dinego dapat harganya 100 juta, maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu yang 100 juta tadi. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka Anda bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Yang ketujuh, ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Konsep pengungkapan pendapatan ini sendiri bertujuan untuk memberikan kejelasan data pada pihak-pihak yang bekerja sama. Selanjutnya, ada prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Jadi prinsip ini berguna untuk melihat seberapa besar atau seberapa kecil laba bersih yang diperoleh pada perusahaan. Yang kesembilan, prinsip konsistensi. Laporan keuangan yang disajikan harus konsisten, artinya laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya pada prinsip ini tidak ada larangan bagi perusahaan jika ingin mengganti prinsip akuntansi. Namun, perusahaan harus dapat menjelaskan alasan pergantiannya dan apakah alasan tersebut dapat diterima dengan baik atau tidak. Selanjutnya, prinsip yang ke-10, prinsip materialitas. Dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Nah, baiklah, itu tadi 10 prinsip dasar akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar akuntansi. Pada dasarnya, semua ilmu mempunyai konsep yang mendasari. Tanpa adanya konsep, mungkin hal-hal besar bisa jadi tidak mempunyai sebuah dasar atau landasan yang kuat dalam ilmu atau pengetahuan dan juga pelaksanaannya. Nah, menurut Anthony, Hawkins, dan Mersenne, ini adalah konsep dasar yang melandasi ilmu akuntansi. Konsepnya ada 3, yaitu yang pertama pengukuran uang. Nah, baiklah, sekian materi kita hari ini. Jika masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ya. Boleh. Nah, namanya siapa? Ya, Husna.
keterkaitannya ada karena pada tiga konsep ini sangat berguna untuk dalam menyusun laporan keuangan. Jika salah satu tidak digunakan, maka laporan keuangan tersebut jadi tidak sempurna. Nah, seperti itu. Bagaimana, Reski? Ya, terima kasih ya. Ya. Oke, terima kasih Ulan. Nah, caranya yaitu kita harus memahami tentang konsep-konsep dasar akuntansi ini. Harus dipahami dalam-dalam dan kita harus mengerti uh, apa saja yang ada di dalam konsep tersebut gitu. Bagaimana Ulan? Baiklah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yang dibawakan oleh Kak Salsa. Terima kasih semuanya atas waktunya.